hari Sabtu akhir minggu aku buat video yang aku rangkum kayak gitu hari-hari aku ngapain aja tanpa ngomel lagi ya. Insya Allah aku masih marah sama situasi yang menurut aku itu minggat apa merantau ya kayak gitu. Tapi sama bapakku sih kuliah dibiayai, minta rumah dikasih, minta mobil itu waktu itu masih sakit kayak gitu. Jadi anak itu harus proaktif ya kayak gitu supaya orang tua itu tahu kesulitan kita sebenarnya. Aku sejak terbuka sih sama bapak ibu aku kayak gitu, kecuali masalah teman-teman aku yang suka ada yang ngasih kue, ngasih cincin, ngasih apa lagi ya, kaset, ngasih pensil, bolpen itu. Iya kan, kamu suka li kayak gitu aja. Aku bilang suka aja langsung dikasih loh sama teman aku kayak gitu. Aku pinjem kasetnya ya kayak gitu. Waktu SMP itu. Eh, kamu suka? Iya, aku suka. Ambil aja wes kayak gitu. Temen aku sendiri, oh kok nggak apa-apa ta? Nggak apa-apa kayak gitu. Aku punya lagi kayak gitu. Teman aku tuh ya, aduh. Tapi kayak gitu juga aku nggak mau ya tangan terus di bawah itu nggak mau kayak gitu. Tapi temanku yang lain aja kayak gitu. Aku belajar bosi itu dari teman aku. Ayo ikut yuk kayak gitu. Kemana makan kayak gitu. Aku yang ngajak, aku yang bayar ya. Nggak tahu aku lupa bayar dewi-dewi. Kayaknya kalau aku yang ngajak nonton biskup aja berenam aku yang ngajak. Aku nonton biskup berenam aku yang bayar kayak gitu loh. Subscribe aku. Masih mikir kamu subscribe? Udah pokoknya kamu bikin aja video sebanyak-banyaknya. Kirim kabar ke sahabat kamu, aku hari ini baik-baik saja. Plus goreng ayam nih buat anak aku. Ayo sayang. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu keadaan pagi ini tuh Pak Suami udah bangun. Mas Dani udah datang ya sayang? Mas Dani masih istirahat. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aku udah bangun masih scroll HP, masih scroll ya. Tapi seru sih. Yang aku itu ya bagus banget setiap hari itu bagus ya. Udahlah, aku bikin video aja udah. Aku ya kayak gitu belajar yang sulit dulu kayak gitu, nanti 15 menit 20 menit itu enteng kayak gitu setiap hari kayak gitu loh. Aku kayak gitu ya, harusnya menarik ya, tapi kalau aku sih aku nggak menjual menariknya lagi. Menurut aku menjual kehidupan aku kayak gitu, dan menurut aku seru banget kayak gitu loh. Ya, challenge banget kayak gitu. Dulu aku yang anak manja kayak gitu, sama sahabatku juga dimanja. Mau kemana lagi ini sekarang setelah ke TP kayak gitu, ke kebun binatang. Kalau ngomong ke kebun binatang mah dak rai kok. Mesti koncoku ngono. Raimu paling. Kristin loh, apa Kristin iki kok rai raimu paling. Aku udah itu ya. Aku kayak pendet kan ya. Jadi kalau makan sapi berdoa ya. Jangan ya. Tapi kalau siuku tuh macan. Bintang aku kepiting. Masalahnya itu bapak aku, bener gak? Tanggal lahirnya sama bulannya sama tahunnya itu bener nggak sih Pak kayak gitu. Aku kok bisa salah.
Adik aku itu bisa sama loh sama kayak aku 10 Juli. Pak, ini bapakku kan. Keliru iki, Pak, tanggal lahirnya anak iki. Wis gak apa-apa wis. Aku balik nang kantor mana iku lho. Bapakku kayak gitu. Soalnya barengan kan ya ngurusnya itu. Dulunya akte kelahiran dari Pak Kepala Desa. Sekolah di kota itu kayaknya harus ada akte. Bapakku ngurus tiga-tiganya itu ya. Sekalian aja wis telu-telune kayak ngono. Lucu. Lucu kan bayang no yo. Bapakku ngurus administrasi tiga sekaligus. Aktenya adikku pengadilan, ada adikku ya. Adikku laki-laki, adikku perempuan. Adikku yang nomor 4 masih belum ada. Bapakku keliru. Ya Allah. Sampai sekarang itu ya namanya aja ada dua. Pertama kali masih sekolah bapakku namanya Muhammad Syahid. Karena mbakku Jawa ya, suka kayak gitu. Mbakku namanya itu padahal udah cocok ya namanya Syahid sama Fatimah tuh. Muhammad Syahid sama Fatimah. Udah klop banget sama mbakku, udah pakai julukan aja kayak gitu. Karena takutnya kayak gitu di Islam itu kalau nggak kaya, nggak adil itu nggak boleh nikah lagi kayak gitu. Mungkin loh ya namanya diganti Siswo Indro Kusumo. Lah itu beda lagi, salah lagi kayak gitu. Di ijazahku itu Indro. Katanya bapakku tuh Endro. Ya apa ya aku. Pokoknya masalah administrasi itu bikin bingung aku kayak gitu. Itu kan sebenarnya mengganggu konsentrasi aku belajar sih, fokus kayak gitu. Apalagi aku masuk sekolah Kristen Katolik ya. Ditanyain tuh ada yang tanya, "Kamu masuk gereja enggak?" kayak gitu. Enggak, kayak gitu aku supaya aku konsentrasiku tuh terpusat ke sekolah aku kayak gitu, nggak ngurus agama apa, yang penting aku sekolah dapat nilai akademis yang bagus kayak gitu. Aduh, tertib administrasi itu sampai aku karena aku SMP udah terpisah ya dari ibu aku bayar sekolah sendiri kayak gitu. Bu, aku udah bayar sekolah, udah dapat dari mana? Ya uangku yang dikasih ibu itu aku tabung, aku bisa bayar sendiri sekolah kayak gitu. Nggak kerja itu loh ya aku. Dari ibu aku tabung, aku bayar sendiri aja buat apa ya kayak gitu. Bingung aku uangnya itu. Beli baju sendiri SMP itu jalan kaki ke Wito Wijaya itu aku banget jalan kaki sendiri aku, padahal aku nggak seberapa kekar kayak gini ya sekarang. Ayolah aku belajar sendiri jalan kaki aku, baju Snoopy waktu itu Snoopy sampai yang punya toko tuh milihin kayak gitu, ini bagus kayak gitu di King kayak gitu. Kemudian tambah itu SMP ya, SMA aku udah punya motor sendiri, punya adik kan, aku mandiin bu, aku yang mandiin, aku yang ngerawat adik aku cowok itu kayak anak aku lah, aku mandikan kayak gitu. Nggak tahu tapi aku rasanya punya anak ya, tapi aku mandikan adik aku yang belikan baju ya bu ya, dikasih ibuku uang ya, dikasih ibuku ya, takutnya ibuku pakai uang sakuku SMA. Bu, aku yang belikan baju adik ya, aku dibawain uang sama ibuku, aku ke King sendiri kan, kebetulan ada tetanggaku yang kerja di situ, tetangga mbahku depan rumah kerja di situ kayak gitu, tapi dia jadi penjaganya kayak gitu, laki-laki kan yang jaga bukan pelayannya. Habis itu aku beli baju buat adik aku kayak gitu. Aku semua yang milihin bajunya. Dia tuh tak belikan kayak pengusaha-pengusaha loh. Sekarang ya alhamdulillah kerja dari bank jadi pengusaha. Kan pengusaha itu bajunya bermerek-merek ya kayak gitu. Dari Ralph Lauren itu tak belikan. Kemudian apalah, bagus banget itu hem. Nggak tahu kemana adikku itu, aku jengkel sekali. Bagus loh kayak gitu. Kemudian aku diajak ibuku ke Wali Songo. Itu kan adikku masih kelas 4. Ayo ikut kayak gitu. Aku udah lulus, aku mau aja ikut kayak gitu aku. Daripada daripada nggak ada kerjaan kayak gitu, sebelum kerja aku ikut ke Wali Songo. Terus kayak ngono ae, seneng sekarang aku nggak kemana-mana sama anak aku, tapi alhamdulillah ada internet, ada wifi. Aku seneng. Ini mau nganter anakku sebentar lagi. Oke, ayo. Jadi terima keadaan aja. Toh
apa ya, apa ya jenenge iku. Ya udah ada standarnya sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau aku dikasih jatah keliling dunia, aku pasti dapat. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Aku bisa searching di, ya suka aja tidur, makan, tidur, nonton TV ya kayak gitu aja. Bagus kan ya kalau ibu-ibu misalkan kepepet kayak gitu ya, mau profesional mau enggak kan, yang penting punya kenangan, siapa tahu besok dihargai ya kalau 5.000 video. Jadi 4 apa ini aja? Ya gitu ya. Ini mas lihat tipis? Iya. Berapa? Setengah. Sip, sip. Udah kayak gitu aja, Pak. 4 doang. Kembali 8.000. Makasih. Masuk tante salahku. Ini berapa? Tante salahku aneh-aneh. Ini berapa? Kan di pasar itu kesenangan ibu-ibu ya. Dapur ngukus. Ngebul. Ini kalau lu Esta. Senang sekali, banyak sekali. Kamu suka? Halo, libur ya? Hah? Bu gak masuk ta? Gak masuk? Tak makelokno lo, gak tahu teko sih arisan. Iya kemarin enggak. Bu, Ono. tak melokno lo. Gak masuk ta? Gak masuk. Ini cuka makan ngono kabeh. Cuka makan aku suka sih, tapi aku males jenai. Yang anakku seneng. Kentang bakso frozen di tante. Itu tante. Ini minyak-minyak. Aduh, aku suka lo cuka. Di pabrik. 53 Koncoku aku sing di pabrik kan. 63 sama 37. Oh kok ya pas 1, Mbak. Oh pas ta? Ya. Alhamdulillah. Udah aku di sini di pasar. Seneng kan ibu-ibu ini, surgone ibu-ibu di pasar ya. Gak boleh becek. Harus ada AC-nya. Ayo kayak di luar negeri pokoknya. Itu tuh ada pohon satu aja pohonnya ya, tapi sekeliling situ banyak. Aku mau pulang. Tuh mataharinya semakin tinggi, semakin tinggi. Sabar kayak gitu, sabar, gak mudah kok kayak gitu. Tapi di Indonesia itu menang administrasinya ya kayak gitu. Di negara-negara lain tuh luasnya itu yang nggak terlalu luas kayaknya. Kalau Indonesia tuh kan terpencar-pencar kayak gitu, administrasinya bagus kan, tinggal per RT aja harus kayak gini, per desa kayak gini, per RW kayak gini. Itu sebenarnya kalau nggak APBD lagi terus apa kayak gitu, kemauan, terus rakyatnya siap kaya kayak gitu loh. Siapa sih nggak siap kaya ya kayak gitu loh. Desa melipir. Udah nyampe rumah kayak gini keadaan rumah aku udah belanja frozen kayak gitu di pasar kayak gitu. Kayak gini udah aku suka ya, latar belakang kaca-kaca kayak gitu supaya aku lebih banyak bersyukur kayak gitu aja.
Terus aku belanja tadi ya kayak gini. Aku sangat membela itu hak-hak. Ya kayak misalkan ya kalau poligami kan biasanya udah welcome kayak gitu ya terhadap sesamanya yang welcome kayak gitu. Ada loh yang welcome terhadap poligami itu ada kayak gitu. Mungkin dulunya pernah terluka atau kalau aku enggak. Itu Tuhan tuh ngasih apa ya? Kadang yang ada yang terus melacur kalau nggak ada agama kayak gitu, setengah-setengah agamanya atau kurang ilmu agamanya kayak gitu. Tapi aku juga kurang ya, tapi aku di dunia ini aku diciptakan untuk apa sih kayak gitu, kayak lagunya Muklas Dibuta, mungkin aku dilahirkan untuk berbagi apapun tuh kayak gitu, senyum, tapi jangan jatuh hati loh ya, karena aku sekarang lagi minus. Apa sing tak dol maneh Mas kayak gitu loh, apa kayak gitu loh. Aku udah gampang kayak gitu, aku hanya berdoa asalkan niatku tuh baik buat anak-anak kayak gitu. Gak ada aku niat untuk apa itu ya, pamer kayak gitu. Cuman aku kayak gini loh, besok kamu masalahnya kayak gini, makanya bapak ibumu kalau kamu udah dapat misalkan kayak suami aku karyawan pabrik kayak gitu ya, itu kamu lebih sabar kayak gitu, punya gaji lah kasarannya, mau guru mau tentara kayak gitu. Tapi kalau tentara tuh biasanya dikasih rumah ya, kalau dia biasanya aktif kayak gitu di organisasi, di kegiatan apa-apa, terus pinter, biasanya mudah dikasih rumah itu kayak gitu, biasanya itu kayak gitu. Aku tahulah kalau dia semua orang itu harus pinter kayak gitu, semua orang tuh pinter, tapi kadang-kadang masalah keluarga itu bikin bodoh lagi kayak gitu loh. Habisnya 140 ini ya. Aku sebenarnya lebih suka sih kalau belinya itu frozen kayak gitu, tenagaku tuh lumayan. Nah, ini kayak gini tenagaku lumayan, hemat tenaga, kayak hemat kayak ini aku beli bakso tahun baru kan ya. Tahun baru masa gak belanja apa. Ini kentang. Tadi banyak aku suka sama tante itu belanjanya itu. Aku biasanya 200.000 tuh aku beli sedikit-sedikit, aku disuruh hemat sama pak suami aku. Oh ya, ini aku karena aku terbuka sih supaya kasih utangan kayak enggak lah ya. Supaya tante ikut mendoakan juga kayak gitu, supaya bisa beli banyak ke aku, ke tante, kok ke aku sih. Soalnya aku pegawai pabrik juga ya kayak gitu, jadi kalau produknya banyak yang beli itu aku seneng kayak gitu loh. Ini aku habisnya 140. Ini 1 kilo aku beli ayam mentah buat anak aku, buat stok kayak gitu, buat stok. Ini bukannya aku boros ya, ini berapa hari aku habisnya itu buat anak aku kayak gitu loh. Aku simpen di lemari es kayak gitu, jadi stok kan kayak gitu. Supaya aku mikir ke sayur ya, sayur buah. Sampai sekarang aku belum beli buah kayak gitu. Biasanya aku kan metik sendiri ya. Rewel banget tuh, bapakku tuh pinter sih kalau milih. Aku tuh kan nggak bisa, udah nggak bisa milih sayur dan yang baik, tapi kan pokoknya nggak lubang-lubang gitu, kena ulet kayak gitu, pokoknya seger kayak gitu. Biasanya di rumah kalau beli buah bapak aku, tugas bapak aku beli buah ya, beli pokoknya, beli daging. Kalau ibuku nggak, kalau cuman urusi keluarga intiku aja. Oh yos, kayak gitu pak, saiki ono tamu kayak gitu, beli ayam, beli kambing pak, daging kambing mau tak bikinin sate kayak gitu. Beli daging ya pak, 1 kilo kayak gitu. Kalau ada bapak aku seru sih sebenarnya, tapi aku lewat aku berkisah kayak gitu. Wah, kamu jangan lihat aku ya, aku udah gak dandan kayak gini. Kapan-kapan aku pasti pakai lipstick. Aku masih, tadi malam aku mimpi loh ya, aku mimpi punya lipstick yang bagus sekali kayak gitu, warnanya tuh cantik sekali kayak gitu, sehat sekali, mungkin bahannya dari buah-buahan kayak gitu, pasti mahal. Terus ndak bikin ini hitam kayak gitu loh, seger. Aku biasanya pakai latulip,
Sebenarnya aku bisa sih searching di Shopee, Ratu Lip, lipstick kayak gitu. Tapi aku kepingin momen berdua sama Pak suami beli lipstick itu kayak dulu beli peningset kayak. Kono. Dang dilamar toh, cayo kayo iki gak dang dilamar ae. Balik-balik loh aku nikah itu ya kayak gitu, gak punya baby kan ya. 1 tahun lebih aku gak punya baby. Katanya ibuku, ayo ngulang nikah kayak gitu. Mungkin tanggal nikahnya tuh salah kayak gitu. Selamatan mana ibuku kayak gitu. Selamatan ya, undang Pak Kiai. Pak Kiai itu masih adik ipar ibu aku, suaminya adiknya bapak aku. Panggil ya Amar, ya panggil aja kayak gitu. Aku pas pulang supaya cepet nikah tuh kayak gitu, didoain lagi kayak gitu. Mungkin salah tanggal, salah bulan kayak gitu menikahnya itu kayak gitu loh. Udah makan-makan bareng-bareng kayak gitu. Itu aku 1 tahun, mertuaku juga cari kemana-mana itu ya supaya aku subur kayak gitu. Gak ngerti deh, olehnya bekrengan ae kon tak. Oh, aku mangkel aku. Tapi teman aku itu pasti support aku. Dalam hati dia ketawa. Pasti ketawa. Ih, tukaran terus. Aku udah gede ya, aku udah tua ya kayak gitu. Dia tuh dulu kan aku bertiga ya, cowok semuanya. Aku sendiri berempat. Kesono ikut. Ya aku kalau cerita itu seneng sih. Betapa lemah aku, insan yang lemah sekarang jadi kayak aku jadinya kayak kereta api ya kayak gitu. Ayo kayak gitu, sikilku loro kayak gitu. Aduh, ini platinanya kenapa? Platinanya kapan dibuka? Aku kayak gitu. Gak dibuka di sini. Gak dibuka di TP aja. Emangnya ada klinik? Apa tukang pijat? Itu hotel kok kayak gitu loh. Itu hotel Tunjungan kayak gitu. Di mana sih hotel itu, pikir aku yang pakai AC itu hotel kayak gitu loh. Pikirku wah adem banget kayak gitu. Adem kayak gitu loh. Habis itu udah aku mau beli baju ini, kayak temen aku kan kayak gitu ya. Mau maklum kan ya. Orangnya kan borju kayak gitu loh. Ya wes kayak gitu. Aku untung pegang uang ini ya, disangui bapak aku. Aku nggak niat juga, cuman aku seneng aja kayak kalau ada tamunya mbakku bawa tas plastik matahari itu kayak apa sih? Kayak gitu, matahari itu kayak apa? Kayak gitu. Habis itu aku ke standnya Hammer kayak gitu beli. beli ya itu, aku terus ikut-ikut, nggak taunya nggak ada yang ukurannya kayak aku, nggak ada. Seneng aku kalau innocent banget, semuanya innocent. Sekarang ini aku kayak gini, gimana nih kabinet ketopraknya kalau Lili tuh terus kayak gitu. Kan aku ada seriusnya, coba aja kamu baca kayak gitu loh. Adik aku kalau marah, gimana temennya tuh mau maju? Kan kalau bisa baca kan, sempat baca kan aku serius kayak gitu loh. Siapa tahu Pak Prabowo tahu kayak gitu. Ada yang kepingin Pak pasar punya ada AC-nya kayak di luar negeri itu, disekat-sekat, ini daging, ini sayur. Jadi kayak kan rame ya kalau di Indonesia ya. Harus banyak berarti ya, terpisah-pisah kayak gitu. Udahlah, angin cepoi-cepoi dulu. Kalau bapakku jadi presiden ya, masih ada itu bencana lagi ya. Angin cepoi-cepoi dulu ya kayak gitu. Yang penting nggak becek kayak gitu. Udah dirintis sebenarnya ya dari zaman Pak Karno. Jangan melupakan sejarah Pak Harto. Jangan terkungkung kayak gitu. Aku hidup di masa ini, aku lebih deket dari Pak ini, dari Pak ini, kan nggak ada. Kalau aku, keluarga aku bukan netral ya, makmum. Ya Allah, kamu masih ketawa kalau aku kayak nenek-nenek kayak gini. Ya dah, aku udah ngatur rumah aku sefeminim mungkin, dan kamu semoga suka ya. Nanti aku kalau ada rezeki aku kasih tahu. Tapi aku bilang sama Pak suami aku jangan aku bertengkar sama tukang itu. Tukangnya ini kan bocor kayak gitu. Pak suamiku panggil orang, nggak mau aku kayak gitu. Aku biar aja
bocor air aja kok kayak gitu. Aku gak mau panggil orangnya lagi. Aku gimana kayak gitu loh, ribet. Bah bocor ya wis, aku gak ngurus kayak gitu aku. Yang penting aku tidur nyenyak. Udah ya ini. Kan minim kan. Udah aku belanjaanku aku masukin ya Kak, biasanya aku ngurumat daging ini kayak gitu. Aku juga beli kan, soalnya buat perbandingan buat aku sekalian aku bikin vlog kayak gitu. Sebenarnya kalau ibu-ibu sudah nggak ada utang kayak gitu, eh, anaknya cuman 2 apalagi ya suami kaya kayak gitu, belilah. Karena aku tukang pabrik kayak gitu, jadi kalau konsumenku banyak gajiku naik kayak gitu ya. Semuanya itu pakai kompetisi kayak gitu. Iya kan, aku jadi ibu rumah tangga juga harus kompetisi kayak gitu. Wah, aku masa ganti suami sih. Pak suami aku diem aja ya kayak gitu Pak. Pak suami kalau dapet orang sono itu cepet loh kayak gitu. Ya biarin. Ya biarin. Malah aku dimarah-marahin. Kenapa nggak dapet uang kayak gitu? Ya nggak tahu, masa tahu ya, aku tanya temenku kayak gitu. Tapi kan Pak suami sebenarnya kan udah medsos dari dulu kan, bisa koordinasi ya kayak gitu yo. Gak adil ini aku kayak gitu. Gak apa-apa wes, pokoknya barang dagangan aku sebagai tukang pabrik itu lancar kayak gitu, supaya aku jaga-jaga ya kayak gitu. Setiap siapa yang jadi tukang pabrik, tukang wisata, tukang bangunan, tukang petani, tukang nelayan, itu semuanya terangkat pelan-pelan, dan itu sudah dirintis sejak dulu kayak gitu. Gak ujuk-ujuk lah semuanya itu. Makanya aku bisa ketawa tapi juga bisa menangis karena ya kayak gitu. Ada oknum yang menurut aku dia itu apa ya, tahu lah memilah kayak gitu. Problem solvernya tuh kayak apa kayak gitu. Dia menyelesaikan masalah itu kayak apa. Harusnya kayak gitu, lebih dewasa kayak gitu, harusnya kayak gitu. Aku kan ngomong kayak gini ya kan, aku karena pengalaman aku yang 51 tahun, pernikahan 25 tahun itu, dan perkenalan dengan Pak suami aku 7 tahun, dan sahabat aku tuh aku yang bilang kenapa sih kamu nggak tahu ya, karena menurut aku dia punya beban yang, menurut aku beban kamu banyak ya kayak gitu. Kenapa kayak gitu, aku nggak sempat kayak kayak apa ya kayak cinta pertamanya. Aku nggak sempat lah ngelus-ngelus deh. Yo nek dilus-lus tambah seneng kok yo ngono lho. Apa gak orang mending ngamuk-ngamuk aku kayak gitu. Tapi enggak lah, supaya dia tahu perasaan seorang istri kayak gitu. Seorang perempuan. Ya, jadi karena ibuku itu duda, ibuku itu perawan ya, dapat duda, jadi aku nggak sempat tanya itu, Bu, ibu tahu nggak kalau bapak aku sudah duda. Aku nggak sempat tanya, ibuku perawan nggak, aku nggak sempat tanya kayak gitu. Yang penting ibuku belum nikah, belum punya belum punya ikatan sama siapapun kayak gitu. Nggak tunangan juga, nggak ngapa-ngapain setahu aku kayak gitu. Aku senang ibuku fokus sekali sama bapak aku kayak gitu. Kalau bapakku itu kan urusan laki-laki ya. Yang penting kan aku punya, insya Allah aku menjalani ini dengan senang kayak gitu. Terupdate banget perasaan aku, gaya hidup aku dalam keadaan kalut kayak gitu ya. Dapat dari mana lagi nih Pak kayak gitu aku. Aku kerja gak dapat kayak gitu. Sabar Papa. Suami aku bilang dari diemnya dia itu sekarang aku tahu kayak gitu, beban laki-laki itu banyak. Sabar kayak gitu. Anak-anak itu nggak bisa lupa dikasih tahu tempe kayak gitu. Dia kan nggak harus menanggung dosa kita kayak gitu. Maksudmu dia tuh harus bikin dosa lagi? Bukan kayak gitu. Dia harus jadi generasi bersih Pak kayak gitu aku. Apapun yang terjadi kayak gitu. Makanya aku jangan dulu, supaya ini benar-benar
kompetisinya sehat kayak gitu. Tapi masalahnya itu aku lihat ya, setiap orang tuh pasti suka difoto. Masalahnya di kesempatan. Aku berhenti foto itu karena mahal. Filmnya itu mahal sekali. Aku nggak berani banyak-banyak foto sekedar ulang tahun mungkin kayak gitu. Nunut adikku ada acara apa kayak gitu biasanya. Udah ya. Ini 11 menit ini nggak terasa aku kalau kayaknya nggak habis waktuku untuk bicara dengan kamera ini. Sahabat aku ya, sahabat perempuan itu udah pasti ya, dia kalau sempat kan sama kayak aku ngurus kayak gitu, ngurus keluarganya juga kayak gitu. Kalau nggak ada yang nonton itu bisa drop sih, mending pas jalan-jalan aja kayak gitu kalau mau ya. Seru sih kayak gitu, kamu di ujung dunia mana aja kamu bisa lihat itu kenangannya kayak gitu, dari TV, di TV, lewat HP kayak gitu, sangat mobile banget kalau mau ya kayak gitu. Kan adikku tuh dulu, adikku tuh gak suka difoto. Sekarang sudah punya istri itu, aku yang masa-masa itu tak foto-foto. Ayo dek difoto, kamu ganteng kok. Kamu ganteng dek kayak gitu. Tak fotoin loh. Habis mandi ya, kan masih umur 1,5 tahun dia, masih jalannya terantanan itu ya. 1,5 tahun 2 tahun itu bu aku mandikan kayak gitu. Aku tidak terima ya sebenarnya, aku punya adik cowok gitu. Tapi aku udah seneng kayak gitu, lucu sekali, gemol kayak gitu loh. Aku mandikan kayak gitu, terus aku pakain baju, terus ada kamera dari ibu aku naik haji itu, ada film, aku foto, masih ada kok aku foto kayak gitu. Aku belikan baju yang bermerek kayak gitu adik aku itu, supaya dia tidak tahu aku seneng aja. Tak berikan Ralph Lauren itu, aku kalau seneng aja, kalau dia seneng punya anakku yang bermerek bagus-bagus kayak orang luar itu. Ralph Lauren itu kan orang luar ya. Terus hem tuh aku seneng sekali. Adikku, biar jelek bajumu yang bagus-bagus toh kayak gitu aku. Adikku tuh gak jelek sih, alisnya tuh kayak hantu. Alisnya kayak hantu, tebel sekali, kayak kamu, kayak siapa sih kayak gitu aku. Kalau aku kayak ibu aku, kalau adik aku kayak yang cowok tuh campuran, kayak bapak aku kayak ibu aku, kalau adikku kayak bapak aku. Semuanya yang pertama sama yang terakhir tuh kayak bapak ibu. Alisnya tuh tebel sekali, aku takut deh. Tapi ya biarin aja lah. Kan yang penting manusia tuh dikasih rezeki masing-masing kayak gitu. Tapi utangku kok gak dibayar. Aku duit 100 juta iki aku diseneni bojoku loh. Adikmu tuh nggak pernah pak suami aku kayak gitu. Ya udah aku cari usaha lain. Nggak pernah nyalain adik-adik aku, adik-adiknya nggak pernah. Aku aja sebagai perempuan ngaku ya, enak ya adik aku kayak gitu. Enak ya adik aku kayak gitu. Aku taruh di kulkas. Ini kak mudul derajat ya. Mudul derajat. Biasanya dunia es ya. Mudul derajat deh. Udah aku taruh sini aja biar sini. Aku masukkan sini. Nah, ini ditantau dilemprak-lemprak no. Begini dari barang istimewa ini ya tuh ya. Ditantau itu wake banget ya. Digelemprak-gelemprak no betantau loh ya. Tak kukut aja ya. Itu 100.000 aku belinya. Semua itu kan aku tinggal ngerjakan yang lain kayak gitu loh. Ini telur asin tinggal 1. Ini masih ada tahu kayak gitu aja sih. Hidup aku itu kayak gitu, spesifik kayak gitu. Harus semakin terbuka kamu semakin suka sebenarnya kayak gitu. Semakin unik. Unik, masa sih unik kayak gitu. Banyak yang ngalami kok kayak gitu. Ya udah belajar yuk sama-sama kayak gitu. Kalau bisa buat aja nggak apa-apa Aku kadang-kadang pasti nonton kalau aku ada waktu kayak gitu loh. Buat anakku kayak gitu, kalau banyak stok kayak gitu kan aku bisa bisa itu ya kayak gitu loh. Ini tulang-tulangnya ini bisa bikin aku mie, bihun. Tinggal beli sayur kayak gitu. Aku ada sih sayur terong. Kalau di desa tuh rajin ke sawah, rajin bercocok tanam. Kalau ibu aku tuh ya pokoknya mungkin bagi tugas ya sama bapak aku kayak gitu.
Ya nanam-nanam lah sama bapak aku bunga tadi. Kalau soalnya di galengan itu sakit. Kalau di kota tuh ya supaya nggak kelaparan tuh sering-sering ke pasar kayak gitu loh. Nggak usah gengsi ya, aku sarjana. Pasarnya bagus kok, kayak gitu aku. Nggak becek. Udah kayak gini. Mending ada pasar, nggak ada pasar kamu ke nelayan sendiri di sono. Satu persatu kamu ke sono, ke sono, ke sono, kau sayur ke sono. Tambah ruwet kamu ke Probolinggo sendiri kayak gitu. Kemana tuh Pak sayuran bro? Di bawang merah. Nganjuk juga ada bawang merah. Brebes itu ikan apa telur asin. Itu kan gunanya pasar kayak gitu. Semuanya terakomodir di pasar. Udah aku mau cuci pakai air mengalir ya. Pakai air ngalir. Kemudian dibacem, dimarinate. Cuci ya, ini aku biasanya itu aku ambil kayak gitu, aku ambil ini, aku pisahkan, aku kukus dulu, rebus dulu ya, tapi ini aku simpan kayak gini aja ya, aku cepet-cepet mau jemput anak aku, sekarang kan hari Sabtu ya, ini aku simpan kayak gini aja di kulkas, nanti aku rebus, kadang-kadang nunggu sampai 3 kayak gitu kan lebih banyak ya, kayak gitu loh, ini maksud aku ya. Bukan apa-apa sih kalau ini terkumpul kayak gitu ya. Alah, pokoknya kalau punya uang enak. Aku pasti beli frozen terus. Aku kan anak pabrik ya kayak gitu. Aku kan teknik kimia. Teknik kimia itu cakupannya luas. Udah aku taruh situ. Cakupannya juga luas. Teknologi pangan. Aku mau ngiris-ngiris dulu. Nih. Aku potong-potong aja. Ini apa ini ya? Oh, ini bumbu. Aku potong dadu kayak ini. Aku marinis dulu. Ya, semakin banyak stok itu aku semakin tenang. Nggak mengeluh kayak gitu. Ya sedikit. Ya, satu persatu diurai ya masalahnya. Masalah urban. Urbanku sih deket sih, nggak sampai. Cuma 2 jam naik motor bisa. Naik kereta api. Kalau ke Bali naik pesawat bisa. Sekarang ke Jember ya bisa juga. Ini aku potong-potong. Sebenarnya ya nggak repot sih, cuma dipotong-potong, dimarinate, taruh di kulkas kayak gitu. Tapi kan namanya tersedia kayak gitu ya, tersedia kayak gitu kan, aku selisih sedikit kan mending frozen kayak gitu loh. Ya udah banyak pilihan hidup, gak usah bingung. Mau nabung lebih banyak, hemat. Mau pinter, belajar. Mau sehat, jaga kebersihan. Itu udah sejak zaman dulu.
mau cantik ya itu nanti aku jelek loh, kamu banyakkan masak kayak gitu loh. Iya polesen loh. Apanya dipoles? Kalau marah itu loh jelek. Kalau marah jelek. Padahal kamu itu gak harus gak level kan kamu tuh. Level kamu itu orang lugu. Lugu. Lugue, lulu. Ini gimana ya? Ih, aku suka sekali ini bahwa ada bawang putih yang banyak kayak gitu. Biasanya aku spinner. Aku hancurkan gak tuh bikin nugget sendiri. Aduh, enggak wis, aku kayak gitu. Dihancurkan dulu kayak gitu, enggak apa-apa wis anakku. Kayak gini aku beli aja kalau nugget aku kayak gitu. Aku punya prosesor. Aku punya juga. Aku kapan-kapan aja kalau pingin kayak gitu loh. Bisa lah. Bumbunya ya ikut tok bawang putih, merica ya. Lada. Udah dihancurkan, dikasih telur, dikukus ya gitu. Kemudian dibaluri sama tepung roti. Kemudian digoreng pucat kayak gitu, nanti digoreng lagi. Udah selesai. Tinggal dikasih bumbu. Aku kalau beli bawang putih ya sukanya itu yang serbuk. Harusnya itu pakai sendok, jangan sampai diuapnya itu jadinya beku kayak gini. Harusnya tuh pakai saset tuh enak sekali pakai ya kayak gitu. Kayak ini aku tuh biasanya taruh di sendok dulu kayak gitu kan. Nah, ini jadinya beku kayak gitu. Harusnya taruh di sendok dulu kayak gitu, baru taruh di apa tuh kalau masak itu ya di panci. Kadang-kadang kan uapnya itu bikin beku kayak gitu. Apa aja pakai sendok khusus kayak gitu. Makanya aku suka saset. Ini aku aduk-aduk. Ini kayak gini loh, beku kan, loh kena uap. Jadi aku harus bener-bener nih ngaduknya sampai bener-bener hancur. Nih bawang putihnya tuh harus larut dulu di dalam air ini, di dalam bawang putih ini. Kayak gini loh. Enak saset kok sebenarnya sekali kayak gitu ya. Itu kalau kan uap biasanya uap kan menguap kayak gitu loh. Jangan di atasnya uap yang itu kayak gitu. Harus pakai sendok kayak gitu. Hal-hal kayak gitu itu kan dulu ngulek, Bo. Dulu ngulek kan jadinya. Aku kan enggak pernah profesional ya kayak gitu loh. Ini berdasarkan pengalaman aku, otodidak. Ini tuh dihancurkan ini bawang putihnya. Kayak gini baru aku simpan di kulkas. Ya semangat kayak gitu. Masih banyak kok orang yang berposisi kan udah sarjana kayak gitu loh ya. Iya aku meskipun gak pinter kayak gitu ya, katanya ibu aku ya wes lah wes sarjana kayak ngono. Pancet gak gelem bu. Gak gelem. Kon sarjana gak gelem ya wes. Dolek koncoe sing padha nome. Boleh cari jodoh katanya ibu aku. Asalkan sama-sama muda ya, jangan yang selisihnya banyak. Sak Pak Li kok. Wah aku untuk iku ya dilala dek dudo. Wis, gak Mas aku dolek ilmu dhisik aku kayak gitu. Untung aku gak dikapak-kapakno. Sopan banget ya, apa dia itu bohong ya kayak gitu loh. Masa dia itu siluman aneh-aneh ono bapak ibu kok alamatnya bener. Coba aja di Jalan Mawar. Ini gak sih dong ngamuk Mbok Nom li. Mbok Nom itu kadang-kadang nggak tahu kalau duda kayak gitu. Mbok we nyalahno sapa ya? Nyalahno sapa Mbok we ayo. Nyalahno keadaan kan kayak gitu. Kalau aku pahami pasti nyalahin keadaan. Kenapa sih kamu minta kuliah kayak gitu, bapakmu sampai berpaling kayak gitu ke dunia luar, sampai kiblatnya dunia luar itu piye terus? Salah ta yo.
kiblatku itu ya dunia luar. Gak salah kan jadi orang kaya kayak gitu. Empatiku terlalu mungkin, tapi sisi kemanusiaan ya kayak gitu, sama-sama sakit kok. Kalau bapak aku tuh kayak gini, itu ibuku bilang, bapakmu tuh dulu istrinya cantik kayak gitu, putih. Iya bu, iya, anaknya juga cantik gak kayak kamu. Item, soalnya dolan tok yo, dolan dolan nang sawah paling seneng aku, nang kali paling seneng rambut merah, kulit hitam. Sekarang udah lumayan, ini kan sawo mateng. Terus kayak gini, aku habis ini mau jemput anak aku, semangat kayak gini. Terus taruh di kulkas, nanti digoreng tepung supaya menyerap ke kulit, ke serat-serat daging. Ya aku pingin lah kayak gitu. Siang aja ya aku beli kayak gitu, masakan Padang, bakso. Sore kadang-kadang soto, nasi goreng. Soto pagi siang ada. Nasi goreng capcay itu malam. Tapi Pak suami aku belum waktunya. Bahaya. Masa sih kayak gitu? Aku loh bukan siapa-siapa. Dulu makan apa aja boleh sama bapak ibu aku. Gara-gara kamu. Memangnya kamu bukan buat aku. Kamu tuh buat alam. Kamu ada buat alam. Karena kamu hidupnya di alam. Terserah Pak suami. Aku udah terlanjur cinta sama kehidupan ini, sama alamku, bumiku, langitku. Wes, semangat. Dan aku tahu aku masih berjuang, sahabatku juga. Bismillah ya, aku selalu dapat yang terbaik di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya. Sulit loh ya jadi pemimpin itu. Kenapa ada oposisi oposisi terhormat? Kenapa gak diluruskan dengan cara kan udah ada hacker ya kayak gitu. Hati-hati hacker nggak bilang-bilang. Kalau punya suami ya dia itu eksploitasi sejak anak-anak, jadi harus steril kayak gitu. Aku dijauhkan sama orang-orang jahat kayak gitu. Ini lewat vlog ini aku biar aja temen aku yang jauh, sahabat aku, mendoakan aku kayak gitu. Aku juga mendoakan ya, aku gak setiap aku pasang session kayak gitu aku mendoakan kayak gitu. Yang penting di hati aku semoga semuanya kayak gitu, teman-teman aku, sahabat aku kayak gitu, yang gak punya niat jelek kayak gitu. Ya kan ada yang itu benar-benar murni dari hatinya, aku tahu. Itu benar-benar hanya topeng aja kayak gitu. Kadang-kadang ada ya kayak gitu. Kenapa sih aku dulu kan aku pacarku lumayan ya. 3 tuh banyak. Mantan aku tuh lebih banyak lagi. Maksudnya. Ya udah kayak gitu aja pokoknya mah. Jadi itu semoga memberi solusi lah kayak gitu. Sakit loh sebenarnya kayak gitu. Aku harus ngemis kayak gitu. Aku nggak mau loh ngemis sama pelacur kayak gitu. Kalau masih yang kedua kayak gitu ya, apalagi belak-belakan kayak itu sampai 9 kayak gitu sih aku masih. Kalau sembunyi-sembunyi itu namanya pengkhianatan, itu yang aku nggak bisa kayak gitu. Wah, aku tuh nggak tahu nih, aku mau jemput anak aku sakit sekali. Udah aku berusaha nih cukup kadang-kadang tahu tempe aja kalau sehat itu enak kayak gitu. Tapi kalau sudah nggak enak, bakso
sak warungnya kurang. Rasanya buah sekeranjang aja kurang loh kalau kayak itu. Kalau merantau itu, kalau nggak suami-suami itu ya harus sabar. Aku lihat di luar negeri itu, uh, enak sekali kayak gitu sampai aku dalam hati apa ya pedomannya kayak gitu loh. Kok bisa kayak gitu kan kiblatnya kan di sana ya. Aku tahu paling kalau sekolah di luar negeri udah persahabatan itu paling ya. Aku di SMP itu ada buku agama namanya Persahabatan. Semester 1, semester 2. Itu di luar negeri dikasih tahu tata cara memperlakukan perempuan mungkin detail pasti. Jurusan-jurusan baru kan sebenarnya kiblatnya dari luar ya kayak gitu loh. Dan makanya bahasa Inggris tuh membuka jendela dunia kayak gitu. Anakku bisa bahasa Inggris tuh aku sudah tenang kayak gitu. Kadang ada yang khawatir anaknya kayak gini rokok kayak gini. Aku tuh kalau sampai anakku ngerokok kayaknya jauh sih. Insya Allah penurut soalnya tak tangisi terus setiap malam itu kayak gitu. Ya semoga dia jadi yang terbaik buat orang tuanya kayak gitu. Menjadi apa ya kebanggaan orang tuanya itu aja. Gak muluk-muluk bapak suami aku ya ampun kamu cari perhatian sekali sih kayak gitu. Gimana temen aku kayak gitu. Ya apa kan pernah bersama ya kayak gitu loh. Biasa sedih aku. Kalau kamu nganggap saudara setidaknya kamu tuh kan harus lunas ya kayak gitu. Minta bapaknya lunas tak apa kayak gitu loh. Ya oke uji coba nggak apa-apa kamu kuat enggak kayak gitu. Aku tuang ke sini ya. Sama kan? Yo ini kan sama penuhnya kan. Kemarin aku beli setengah kilo tuh juga penuh kan udah ada tepungnya ya. Ini belum ada tepungnya kayak gitu loh. Ini aku marinate supaya lebih enak kayak gitu. Bawang putihnya menyerap ke daging-dagingnya. Nanti tinggal digoreng. Itu stok aku kayak gitu. Udah marem itu aku 140 ribu lah. Udah marem aku. Udah ya ini berapa hari ini ya kayak gitu loh. Ini ada jangan lupa telur asin. Ini tempe. Gak muda-muda gaji. Udahlah yang penting berkah. Udah usah diminta sebenarnya perusahaan itu udah tahu kalau prestasi juga pengaruh kayak gitu sebenarnya ya ada. Tapi kalau prestasi itu sama kayak juara sebenarnya. Aku pernah itu ya. Situasinya nggak enak kayak gitu loh sama sesama karyawan tuh kayak saingan kayak gitu loh. Karyawan terbaik apa kayak gitu itu kayak saingan kayak gitu loh. Udah setiap tahun kayak gitu berapa naiknya udah standar perusahaan kayak gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu kadang-kadang. Ya mungkin karena aku calon ibu rumah tangga sejati ya. Tidak enggak taunya aku masih berkompetisi di sini. Gila ya, aku nggak nyangka banget kayak gitu loh. Udah jangan dulu kayak gitu. Biar ini nanti aja. aku mau calling dulu. Kalau banyak uangnya nih nanti gimana ya? Gampang kok kayak. Pokoknya kan ada bank sih sebenarnya. Sudahlah, nggak usah dipikir terlalu panjang ya aku bikinnya. Minim tuh. Aku tuh antara gimana ya? Suka bosan kan ya, tapi udahlah aku jalani aja. Pokoknya di rumah itu harus ada stok kayak gitu, ada nasi putih. Itu bikin terus kalau keluar rumah itu harus kenyang. Jadi lihat makanan dimanapun berada itu tidak tergiur kayak gitu loh. Iya kan? Kemarin aku beli obat kan. Ya udah, aku minum obatnya di warung bakso. Aku masak nasi dulu. Pas suami aku kemarin, uangnya mana sih bikin vlog? Sabar, emangnya aku anak orang penting. Emangnya aku anak orang penting kayak gitu loh. Emangnya aku udah punya prestasi kayak gitu. Menyanyi.
Aku kalau sekolah TK mungkin ya jadi temannya Muklas Ade Putra. Goncengan. Muklas Ade Putra itu kan, aku tahu, aku suka sekali tuh Maya Angelou tuh. Tapi aku lupa wajahnya. Paling ingat itu Maya Angelou itu mirip Helen Sparingga ya. Ya aku mau ngetim. Aku ngetim aja. Kenapa ya Magic Jar tuh gak pakai teknologi ada airnya di bawah kayak gitu? Teknologi kukus. Kan enak gak lengket kayak gitu loh. Ya caranya tuh mungkin dikasih bawahnya tuh ada air kan? Ada air kan? Teknologinya dibikin cuman listrik kayak gitu aja. Tuh, aku mau masak nasi dulu ya. Tenang, ada stok, ada nasi, aku nggak jajan kayak gitu. Padahal aku kadang-kadang bosen kayak gitu loh ya, pingin aja udah nasi padang itu kan enak kalau beli ya kayak gitu. Kan ribet kan banyak macamnya kayak gitu loh. Pecel, gado-gado. Aku berusaha tapi seneng kayak gitu. Kalau aku udah bisa, kapanpun aku bisa coba. Aku mau buang sampah dulu ya supaya nih aku. Nah ini kan aku basah sedikit sih. Oke aku buang aja dulu. Panas. Iya ya. Iya bang. Nanti ya bang. Panas-panas bang. Mataharinya di mana? Atau di situ mataharinya? Aku ganti udah bersih ya, warna hijau. Ya kayak gitu ya, supaya kamu gak terbiasa di perumahan tuh kayak gitu, sama aja sih kerja juga. Iya kan, apalagi masih punya hutang kayak gitu loh. Gak punya hutang juga mikir kayak gitu, cuman kan satu persatu diselesaikan. Tanganku udah bersih ya, aku mau nyuci ini. Sedikit sih aku beli di Indomaret aja aku cuci. Aku cuci tetep kayak gitu loh. Aku taruh di sini. Cuman berapa ini ya? Nanti beli lagi kalau habis. Kayak gitu. Kalau gak punya uang ya kalau ya kayak gitulah. Kalau keseringan utang gak bayar ya gak diutangi lagi ya. Dia nanti jual lama-lama kaya kok gara-gara utang. Oh kaya gara-gara utang, warisannya masih utuh kayak. Sing kuat ae raine utang maneh kayak ngono lho. Aku malu kan kayak gitu udah bikin vlog kayak gitu panjang lebar. Kayak gitu makannya gak ketahuan, gak mau sedikit aja ikan asin. Aku tahu kan ikan asin keroken kayak gitu loh. Kalau sering-sering kayak gitu paling tahu tempe, ayam, daging itu anak aku suka daging. Tapi anakku tuh masih selilitan loh mah. Ya di abon. Aku suka sih dendeng, aku suka abon daging, aku suka. Tapi jarang ada ya kayak gitu. Kalau di Probolinggo tuh ada toko makanan khusus abon, makanan-makanan aja kayak gitu. Kering tempe kayak gitu. Ibuku kalau aku datang kayak gitu dari Sidoarjo, jemput di terminal kan sama bapak aku langsung itu. Aku mau buat makan nanti apa bu, beli apa ya, abon kering tempe kayak gitu sama bapak aku tuh. Biar aku nggak repot kayak gitu kalau anak datang itu kan tenang, ada abon ada kering tempe kayak gitu. Terus makannya mungkin di bakso Solo, gado-gado Semarang itu kalau aku dijemput sama anakku aja biasanya. Kalau sama pak suami aku biasanya ke mertua aku kayak gitu. Udah ya kayak gitu pokoknya, kerja.
aku masih bisa bersandar di bahu pak suami aku. Karena kalau aku takut sebenarnya sih tinggal taruh di bank ya. Tapi kayaknya ini menarik nggak sih aku kayak gitu loh. Menarik nggak? Aku sampai dandan kayak apa ya? Jempalitan kayak apa supaya sedunia suka ya. Bersih ini udah. Ini aku masih masak nasi. Aku tadi kalau biasanya tuh kalau pak suami aku nggak sarapan, aku juga nggak sarapan. Paling minum. Ini masak nasi ya. Kalau puasa itu aku biasanya masakin aja. Kalau bulan puasa Ramadan aku masakin ya kayak gitu. Aku masak aja ya. Kayak gitu. Aku gak kuat. Nggak tahu aku, katanya pak suami aku terserah kayak gitu. Bismillah aja ya, semoga dituntun kayak gitu ke arah yang puasa tuh wajib loh. Gak mudah katanya bayar fidyah, gak mudah katanya untuk orang hamil aja. Tapi kalau minum obat aku minta dokter kayak gitu, obat milantah kayak gitu. Aduh kok ribet ya rasanya. Cari pahala lain lah kayak gitu aku. Bismillah. Sampai di rumah di sekolah anak aku. Ke rumah sampean. Iyalah, kadang aku kerja nek kadung seneng ya. Rumahku pabrikku rumah kedua. Tapi aku nggak bertahan lama karena ini. Karena apa ya? Padahal aku senang ya pabrik perhiasan kayak gitu. Resiko minim. Terus mari tak pel, Dek. Mahal udah tak pel loh. Udah dipel loh, Mal. Aku takut kepreset. Antingan. Ojo antingan-antingku tak buat. Aku beli anting gitu ya. Gak sama sih kayak gitu aku. Biar aja. Bahkan tak kasihkan Pak tukang sampah ya. Aku udah tak buang aja daripada aku sakit kayak gitu. Oh no, apa lagi nih kayak gitu aku. Aku mau nyiapin ya beda ya kayak gini sama beda kok, rambut itu mahkota loh. Kayak gini itu beda sekali kayak itu. Makanya kalau suamimu istrimu mau berukutan kayak apa, coba aja dirawat ala model, pasti cantik kayak gitu aku. Rambut aku gak dowo-dowo. Ini kurang disilik kamu, rambutnya gak bisa panjang kayak gitu. Kamu buru-buru kemana mau dirawat-rawat kayak gitu? Makan kenyang aja enak kayak gitu pak suami aku. Tempe tahu. Bismillah. Begini aja. Goreng dulu tahu ya kayak gitu kan urutannya. Habis tahu ini ayam buat anak aku kayak gitu. Aku beli nugget ya, ini apa namanya, kentang kayak telur, ini ada sambal, kasih bawang merah aja udah enak ini, soalnya tinggal sedikit ya. Ini bon cabai kalau kurang ditambahi kayak gitu. Kayaknya masih ada, aku dikasih pale aku masih banyak. Aku kan suka ya, ibuku kan udah nggak ada ya kayak gitu. Aku simpen aja ini soalnya kan baru panen. Ini udah mateng ya, aku mau nyiapin makan dulu, makan siang anak aku. Tuh sampahnya terisi lagi ya kan. Ya nggak apa-apa, memang tempat sampah dipakai kok.
Ini kan udah ada bawang merahnya, aku rajang-rajang. Ojo dilek ungkul yo. Aku belum pernah nyoba ya. Nggak tak rajang, belum pernah. Kok ayo kapan-kapan ungkul tak keletus ngono. Aku tambahin bon cabe ya biar lebih hot kayak gitu. Tak ngene gak ono sing mangan. Selain aku dan anakku kadang-kadang. Anakku kadang-kadang kok aku loh suka sambal. Aku kasih yang banyak nih kayak sate itu. Ini tip-tip aku. Kayak rasa sate kambing tuh kayak gini bumbunya loh. Dikasih kacang sedikit. Enak sekali loh. Aku suka sih. Katanya bisa naik gitu ya, kayak gitu. Nek ono adune yo. Nek adune pas gak ono. Apaan nih sing naik? Katanya siapa ya? Majalah apa Dokter Boyke ya, kayak gitu loh. Katanya itu bisa apa kayak gitu ya kalau suami istri ya. Makanya itu mitos menurut aku. Masa sih nggak punya iman kayak gitu loh, suaminya nggak ada di rumah. Amit-amit ya, sorry yo. Bojoku wae kok teko yo, aku gak. Ini belum terlatih sih kayak gitu loh. Jarak jauh apa aku waktu hamil, aku pulang ke rumah itu 2 bulan lamanya loh ya, tak tinggal pak suami aku. Safe ya kayak gitu aku. Coba aja kalau dia berbohong aku pasti cerai. Ya, ini kayak gini tahunya. Udah aku siapin tempat dulu. Sekarang aku mau ambil nuggetnya. Itu masih goreng kayak gitu. Resiko minim itu enak. Aku mau ini ya. Ini aja ya soalnya itu baru di marinate kayaknya tuh. Tunggu besok tambah meresap. Ini aja aku beli nugget. Ya, itu kayak merek TV ya, Gold Star. Apa aja aku zaitun, so good. Yang penting aku pikir tante yang itu ya, yang ada di tante ya, kayak gitu. Banyak banget pilihannya, tapi aku tadi ada itu, aku pilih itu. So good juga ada, so nice. Ya, kayak gitu aja. Enak kan? Iki sing ngutangi cekat-cekot iki. Mangane kon, iku anakku ya apa? Anak-anake pinter. Kayak gitu loh. Iku wis jane areke pinter kayak gitu saking ae yo. Jenenge orang tua ya, supaya tidak ada lagi kayak gitu pelecehan terhadap perempuan. Apalah pokoknya nggak ada lagi korak-korak gitu. Kotoran korak itu. Nggak ada lagi nak kayak gitu. Nanti kerja sesuai dengan apa ya, nggak usah banyak urusan dengan publik. Aku kayak gitu, karena aku bener-bener dari bawah ya kayak gitu. Bapak aku tuh bener-bener jadi kepala desa itu 13 tahun kayak gitu. Cuman masalahnya tuh bapakku waktu masih muda sama ibuku itu aku cuma dikasih apa ya, kisah sedikit-sedikit. Tapi jangan bilang kalau itu sedih ya, itu bagian dari jalan hidup. Kayak aku kayak gini nih, terekam banget kayak gitu. Sakit aku kayak gitu. Sedih aku. Bagaimana aku ngurus makanan ya, kayak gitu kan. Harus tetap kenyang dalam situasi apapun. Itu sebenarnya sistemnya udah muter. Aku nggak harus terus sebenarnya. Kayaknya ada yang belum selesai ya Mas, biar aja jadi semuanya jadi bahan penelitian supaya bayi-bayi tahun berapa lagi ya. Kalau Pak Harto bilangnya tahun 2025. Ada yang 2000 Pak Media Sosial tuh Pak Ari Ginanjar 2045 Indonesia Emas ya. Kayak gitu wis. Ya presiden kan banyak ya urusannya kayak gitu loh. Luar dalam negeri. Aku sebaiknya tuh fokus kayak gitu. Gak usah mikirin uang dulu. Ada yang ayo Pak suami aku tuh kan tanggung jawabnya Pak suami aku, sebenarnya kasihan ya kayak gitu. Kadang aku minta tolong adik aku, kayaknya kalau sudah minta tolong semuanya udah habis, itu loh yang aku pikirin kayak gitu. Banyak kok pinjaman online ada ya, udah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah dia pastikan aman kayak gitu loh. Duh, ya udah aku udah
kan ketok-ketokan gini ya. Aku udah nggak beli peralatan dapur. Nanti kalau aku beli peralatan dapur aku ngomong kayak gitu Pak suami aku, udah waktunya aku belanja bareng ini. Lipstick aja tuh aku belanja bareng aja. Aku ada 2 masih ada tuh. Satunya satunya putek. Satunya putek. Kalau aku dandang pasti cantik kayak gitu. Aku sekali belajar dandan ya, temen aku itu sekolahnya ada sekolah keputrian itu. Kenapa aku nggak masuk situ ya kalau aku mau jadi perias, katanya ibu aku. Kan aku sama anak aku ya, kalau rezekinya anak aku baik kan mamanya yang ikut kayak gitu loh. Ya kan, rezekimu. Ini aku rezekinya anak aku loh. Ya kadang-kadang aku minta tuh ayamnya. Aku tahu tok ae seneng pokok ono iki loh. Lombok. Aku suka sambal. Ayo sayang. Ya. Ayo. Mas Dani masih tidur. Ini siang loh ya. Cuman aku pakai lampu soalnya kalau nggak pakai lampu gelap. Tuh kerupuknya masih ada sih. Ini aja yang bikin aku seneng itu loh. Semangat hidup aku. Sambal bawang merah, sambal pencit. Itu masih ada sih sebenarnya, terong sama ini sama timun masih ada loh. Aku habisin ini dulu soalnya itu kan lebih awet ya kayak gitu kalau nggak dibuka-buka. Mau makan kayak gitu aja. Ih rambut aku ini sama aja kayak gitu, perempuan itu loh kayak gitu katanya Pak suami aku itu. Cantik sih memang enak ya. Aku nggak jadi laki-laki aja udah bersyukur kayak gitu loh. Nggak jadi bencong. Enak sekali. Ini bawang merahnya. Wow. Bawang goreng enak juga loh ya. Tambah gurih. Terserah lah. Aku soalnya sih goreng sampai mateng lama loh ya. Berdiri kayak gitu. Aku nggak telaten mentah aja. Tambah enak sih goreng jadi. Tapi kan hemat kayak gini wis dimakan mentah iki, mentahan semuanya mentahan. Enak. Udah aku cuci tangan udah ya. Sampai cuci tangan maneh. Tuh, aku makan dulu ya. Itu anakku makannya di situ. Tuh. Dek, minumnya nggak dibawa, Nak? Ini nih. Mama. Oh. Minumnya jangan jauh-jauh kalau makan. Alhamdulillah udah habis ya. Nih. Yang masih ada itu ini. Itu ayam. Masih ada, anakku belum makan. Tuh, masih ada kan? Udah, biarin aja. Ini kesukaan kayak makan sate kambing loh. Bumbunya kayak gini. Tinggal dikasih kacang aja, gak usah petis, kacang aja. Udah enak. Padahal udah pakai jendela aku. Soalnya mendung ya. Aku udah mandi, rumahku udah bersih ya, kayak gitu. Sebenarnya tambah sedikit kerjaan kalau aku dikasih kerjaan aja ya, misalkan apa ya? Gak tahu aku. Aku gak bisa bayangin aja kalau aku dikasih bisnis kayak gitu. Uang 100 juta bisa jadi berapa ya 1 tahun kayak gitu. Masalahnya aku gak ada challenge kayak itu. Biasanya dari itu aja. Ayo setiap hari kamu masak apa beli-beli kan aku bisa save kayak gitu ya. Sekarang gak kayak gitu modelnya kayak gitu loh. Hari ini sisa berapa? Kurang berapa? Masih itu hitungannya. Dan aku bisa tersenyum karena aku percaya Tuhan itu ada. Kan anak aku sore ini jam 2 itu anakku di situ. Jam 2 kurang 10 menit. Aku apa ini? Kentang goreng beku. Ini aku mau goreng sedikit aja ya buat anak aku. Terus kayak gini kan sebenarnya nggak repot sih kayak gitu. Begitu dia lahir sudah kenal nugget.
Terus aku nggak pernah itu ya buat anak, nggak pernah apa ya, setengah-setengah insya Allah. Apalagi urusan makan ya kayak gitu. Toh dia nggak serakah kok. Dua, dia saling pengertian, jaraknya 10 tahun kayak gitu ya. Arpe tak apa no kayak gitu. Masa mau tak kembalikan ke rahim aku lagi kayak gitu. Aku sabar aja kayak gitu. Susunya udah nak, yang pertama itu 1 juta per tahun. 1 juta per tahun. 1 juta per bulan karena aku anak pertama ya. Aku gak ASI tuh rasanya aku berdosa kayak gitu loh. Terus yang ini, yang kedua ini sudah mulai menurun. Denko. Aku pakai Denko. Terus gak pakai Morinaga lagi. Soalnya kan takut ya kayak gitu, anak pertama keguguran, anak kedua ya kayak gitu kan. Rasanya aku bersalah banget kalau gak ngasih ASI kayak gitu kan. Yang anak kedua kan udah pengalaman ya, udah 10 tahun. Bener aku kayak anak pertama sih, tapi lebih rileks aku pakai Denko aja ya kayak gitu. Enggak apa-apa, anakku enggak murus apa ya, sehat kayak gitu loh. Sekarang ini makannya aku gorengin kamu berapa? 3 aja. Mas Daninya 4. Kayak gitu ya, mau tak kembalikan ke perutku lagi tak kayak gitu loh aku. Ya opus sih kayak gitu loh. Kalau nggak mau keturunan itu ya aneh ya kayak gitu. Nikah nggak mau keturunan saono call center kayak gitu loh. Aku kerja buat siapa kayak gitu. Ya buat aku juga ya, bunga-bunga, peralatan masak kayak gitu. Makanya panjang umur ya anak. Aku yo gak gelem wis tang metatang ngono mlakune teng-keteng aku. Kamu tuh ya kayak gitu aku. Aku nggak mau udah jadi apa-apa kayak gitu. Aku harus bertengkar sama ini. Padahal yo pancen kok teng-keteng. Wis nang mana? Ya, gak usah wis. Wis selamat makan ya sayang. Awas pelan-pelan. Ono kiai koyo setan yo ono. Apa ngokon benci ambek anak ya? Benci ae cepetan wis kamu sinau sing bener. Si akeh kok paling siji oknum kiai oknum. Ndang maem. Kiai setan tuh mautmu. Jangan membenci anak, itu sama aja. Kayak gitulah, pahin aku benci ambek anak kayak gitu loh. Lah yo. Anaknya jangan dijadikan kambing hitam, itu baru ya kayak gitu loh. Iku jangan membenci anak, iku padha ambek setan kiai wujud setan ya. Setan wujud kiai ngono loh. Ustadz agadungan kayak gitu loh. Itu aja. Kalau kiai itu udah terlalu tua kayaknya ya, aku nggak pantas kayak gitu loh. Tapi kalau ustadz gadungan itu baru cocok. Nah kayak gitu. Nengino agama itu namanya. Nggak disakitin kan? Aku nggak bicara personal, bicara agama Kristen, agama ini itu namanya kalau menghina agama tuh kayak gitu loh. Aku kenapa sih nggak kuat mau puasa kayak gitu loh. Aku harus masak, kerja ini. Aku masih puasa kayak gitu. Udah di bulan puasa aku tahan lapar kayak gitu. Kayak gitu loh. Aku ya gak terima ya, masih agama opo ae dihina. Padahal ada bilang agama itu gak perlu dibina, gak perlu di apa? Gak perlu dibela. Islam gak perlu dibela. Siapa yang Islam sudah ada Al-Quran kitab suci namanya. Kristen juga ada kitab suci. Aku kayak gini orang tuh kalau gak sempat mikir ya kayak gitu. Ustadz gadungan. Aku capek aku ngamuk-ngamuk terus, mana yang pelacur teng-keteng. Aku kan orang Madura ya kayak gitu. Teng-ketenge sabe ki penting ya. Tahu ala kok abajak. Mun teng-keteng senok dari rumah. Banyak ya? Bedo.
kucing. Ini bareng anak aku, bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hi.